Oke, jadi dari Amira nih, kayak mungkin kita mau nanya nih, kayak recently itu kan banyak nih data-data ekonomi makro yang keluar dari neraca perdagangan kita yang surplus jauh di atas ekspektasi ya. Terus ada juga data inflasi yang masih terkendali, terus juga ada dari loan growth, pokoknya dari data-data ekonomi kita, domestik kita itu kan udah bagus ya, tapi kok bisa sih IHSG itu malah turun, bahkan sekarang udah di bawah 7.000 ya. Nah, kira-kira ada hambatan apa aja sih gitu? Oke, iya kemarin nih HSG sempat turun dari 7.000 ya. Sebenarnya mungkin itu ini sih koreksi dari kemarin itu kan ada kenaikan suku bunga oleh the Fed. Jadi koreksi itu juga, tapi dialaminya itu bukan sama Indonesia doang, itu sama developing country lainnya juga, itu semuanya sama ratanya ada koreksi. Cuman untuk kedepannya tuh kita lihat kalau misalkan equity kita akan ke arah yang lebih bagus gitu sih, karena equity itu kan ini ya apa proksi dari pertumbuhan ekonomi, dan kita lihat kita percaya gitu ke pertumbuhan ekonomi tahun ini tuh akan bagus. Jadi equity kita lihat tahun ini akan ini sih akan ke arah yang bagus kita walaupun ada jittery kayak kemarin itu karena kenaikan suku bunga oleh the Fed gitu. Jadi ada sentimen itu. Oke, jadi karena sekarang market kita masih dihantui sama agresifnya The Fed mau naikin suku bunga ya, jadi emang emerging market itu kena imbasnya semua nih. Kayak kita lihat asing sell off, gak cuma di Indonesia ya, tapi juga di market regional lainnya juga sama-sama terkoreksi. Nah, untuk minggu ini kita bisa lebih adem ya, karena IHSG mulai rebound dari kemarin, supportnya di 6.500, 2 hari ini udah mulai rebound. Nah, kalau Keuntung juga nih, mungkin bisa share view-nya Keuntung sama Amira. Menurut kalian ini IHSG rebound-nya ini, apakah ini momentum pemulihan ekonomi nih? Kita harus agresif di mana, atau ini cuman rebound sesaat, jadi kita tetap harus waspada gitu. Bisa terjadi koreksi lagi karena market masih volatile banget ya. Ya. Gimana nih view-nya kok? Gini, kalau dari sisi technical analysis sendiri, ya kita tahu lah ya IHSG kan turun I think around 10-11% ya dari pas setelah liburan Lebaran, bener nggak? Nah ini adalah sekarang kita udah naik lagi 3 hari berturut-turut gitu kan, 3 hari berturut-turut. Kalau menurut saya pribadi ini cuma technical rebound aja, itu technical rebound aja yang anyway nanti sendiri ya kita cuma cari-cari level-level di mana sih dia berhentinya gitu kan, kira-kira berhenti rebound itu seperti apa gitu kan, di harga berapa gitu. Nah mungkin yang perlu kita lihat level 6793 yang hari ini tercapai itu udah kena. Kemudian kalau IHSG masih menguat juga gitu kan, masih bisa menguat di 6880-an sampai ke 6986. Nah, biasanya teman-teman yang suka pakai Fibonacci retracement itu wah selalu nunggu di golden ratio nih. Golden ratio itu 61,8. Kebetulan levelnya itu di 6986 ya. Di situ juga ada area-area resisten yang harus diperhatiin nih. Gitu. Kalau menurut aku pribadi ini cuma technical rebound doang buat sesaat ya, nanti dia akan koreksi lagi. Kemudian ini kan ada ahli makronya nih. Gue juga mau nanya nih, gini, kalau dari sisi gue sendiri gini, pada saat the Fed naikin suku bunga 0,5% gitu kan, 50 basis poin menjadi 1% gitu kan. Nah kemudian di pasar Indonesia kita itu terjadi sell off gitu kan, sell off, kemudian dia ada capital outflow gitu kan, net sell terus. Nah benar nggak sih? Problemnya adalah kalau misalkan si suku bunga the Fed ini dari setengah jadi 1%, sedangkan kita tuh masih di 3,5 ya, 7 days repo rate ya kan. Kalau ini makin mengecil, nah problemnya cuma spreadnya doang kan, spread bunganya antara Amerika dengan kita gitu, bener kan? Kalau kayak makin mengecil ya, gue jadi investor, gue akan memilih ya gue mendingan gue ke Amerika gitu, notabene negara maju, politik lebih stabil, bener nggak? Terus juga ya kita tahu Amerika, lu mau cetak uang kayak gimana juga nggak akan jadi namanya deflasi, bener nggak? Kalau di kita kan cetak uang yang mampus punya, bener kan? Itu mereka kan punya keunggulan mutlak, bener nggak? Gitu. Kalau bener nggak sih? Cuma soal spread gitu ya. Kalau nanti misalkan BI-nya itu announce itu, oh gue naikin suku bunga nih gitu, ya kejaga lagi spreadnya. Nah investor mikir-mikir, bener kan? Gue mau di Indonesia negara berkembang tapi dibayar lebih tinggi
tinggi, atau gue mau di negara Amerika yang notabene maju, ya gue cuma dapat segitu gitu. Betul. Ya, gimana? Bener nggak sih? Benar kok. Jadi sebenarnya alasan lain juga kenapa masih ada outflow gitu ya yang kita lihat, karena belum ada kepastian kebijakan itu dari dari monetarinya. Soalnya ya betul, dengan kurang ada kurang ada arahan gitu. Jadi nanti kita interest rate-nya akan stop di mana dan akan kapan naiknya. Itu kan juga secara langsung untuk ini ya, maintain si spread itu ya kok. Iya. Jadi kita juga lihat kenapa masih ada outflow tuh karena belum ada kepastian kebijakan gitu ke depannya untuk facing inflationnya gimana nih, soalnya di US aja interest rate-nya udah naik gitu. Kenapa kita belum naik-naik? Dan rapat berikutnya? Rapat berikutnya itu minggu depan ya, tanggal 24 untuk Bank Indonesia ya. Tapi iya, Bank Indonesia 23-24 mereka. Oke, jadi sekarang karena masih ada uncertainty ya, jadi masih ada outflow uncertainty. Jadi kita bisa lihat dulu nih, kita pantau dulu sampai next week, sampai ada pengumuman suku bunga lagi. Nanti juga akan dikomunikasikan ya ke depannya itu akan kira-kira di semester 2 atau kapan akan dinaikkan. Karena eventually tetap bakal naik ya suku bunga di Indonesia untuk keep spread-nya. Nah, berarti Amira, gimana tuh? Berarti ya sejalan kalau misalnya dari segi technical analysis kita masukin ini sebagai technical rebound, ya cuma technical rebound aja, berarti nanti akan koreksi kan. Maybe yang teori yang bisa dipakai adalah apa? Market akan wait and see, gimana nungguin rapat Gubernur Bank Indonesia selanjutnya gitu kan. Kita nunggu itu gitu. Ya. Betul, jadi maybe 1 hari 2 hari kayak begini ya, begitu ada naik-naik, terutama mungkin ya terutama yang saham-saham indexing ya, kayak misalnya mungkin BRI lah, Mandiri, BNI, bener nggak? Ini kita di luar tadi udah lama nih, Arto ya, kalau Arto beda lagi gitu, bener nggak Teh? Yeah. Arto beda lagi ya ceritanya ya gitu. Jadi kita bicara ya ESG ya, saham-sahamnya ya saham indexing ya, yang kita masukin ya. Ya karena market minggu lalu turunnya cepat banget ya, dalam seminggu 8%-an ya, yang cepat turun akan rebound, tapi kedepannya ya market diperkirakan masih akan volatile ya, jadi teman-teman bisa wait and see juga, jangan langsung agresif ya. Oke, Amira mau nanya nih, kan kita ada lihat nih dari result GDP kita yang bertumbuh 5,01% ya, which is good result nih. Nah ini apakah ini sudah bisa dibilang growth-nya itu udah back to pre-COVID level, atau ini kayak sebenarnya udah pemulihan ekonomi belum sih gitu, udah economic recovery belum sih gitu? Kalau lihat besaran ininya ya, kalau besaran growth-nya gitu year on year itu udah balik lagi sih ke pre-COVID level, karena kayak 2019 gitu kita bisa lihat tuh angkanya tuh selalu di 5%, 4% gitu untuk year on year ya. Dan kemarin first Q 2022 itu 5,01 ya, 5,01%. Jadi itu udah balik lagi sih ke pre-COVID level. Terus kalau lihat data-data lainnya kayak PMI dan kayak PMI, dia kasih tahu kalau misalkan sektor manufaktur kita itu juga udah ini banget, maksudnya udah masih ekspansif gitu, di bulan April ini. Jadi ini ngasih tahu kalau misalkan kita masih ada di ini sih, di recovery gitu, di fase recovery gitu ya, masih ngelanjutin terus recovery-nya gitu. Oke. Jadi dari data ekonomi bisa dibilang kita sudah ada di fase recovery ya. Tapi nih Amira penasaran nih, kan kalau data ini mainly GDP juga mainly didorong sama commodity price yang lumayan tinggi ya di kuartal 1, jadi kita lumayan menikmati nih, Indonesia lumayan menikmati nih dari hasilnya, dari commodity price-nya, dari demand batu baranya yang tinggi. Nah itu kan juga mempengaruhi result yang bagus. Apakah ini akan sustain untuk kuartal kedua nanti ketika resultnya keluar kuartal 3, atau apakah nanti ketika resultnya mungkin nggak sebagus kuartal 1, market akan cenderung responnya gimana gitu. Nah kalau Amira gimana?
Mungkin pandangannya. iya untuk kedepannya biasa kan kita lihat dari ini ya. Kemarin tuh pendorongnya itu juga ekspor kita itu besar. Karena itu tadi karena komoditas, ekspor komoditas kita. Kalau misalkan untuk kedepannya sih kita lihat komoditas masih akan terus jadi apa kayak penopang ekonomi gitu ya. Karena kita expect harganya masih akan sustain lebih tinggi gitu dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk kedepannya komoditas akan terus ini sih, maksudnya membantu ekonomi gitu ya, pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal selanjutnya. Iya, kita lihat dari harga komoditas seperti batu bara yang tetap masih bergerak naik ya. Terus juga apalagi dengan akan adanya lockdown-nya akan dibuka ya. Lockdown di China akan dibuka di tanggal 1 Juni ini. Nah, itu kan akan increase demand untuk komoditas juga. Jadi itu Betul. seterusnya mungkin yang akan ngedrive harga komoditas untuk tetap tinggi ya. Nah, kalau dari keuntung nih, kira-kira saham apa sih yang kita bisa perhatikan yang diuntungkan dengan kok harga komoditas kita yang masih tinggi dan terus juga ada pembukaan lockdown dari China nih. Oke, komoditas yang masih tinggi ya tetap berarti sektor batu bara ya. Kita tahu juga itu harga batu bara juga kan di atas 400 lagi, bener nggak? Ya, yang penting dari hari Minggu kemarin buat yang member untuk stok itu kan ada Zoom ya, gue ekspektasi sendiri untuk harga batu bara buat minggu ini ya masih ke arah utara gitu, masih ke arah utara. Naiknya berapa besar ya I don't know gitu kan ya. Terus apa sih yang diuntungin gitu, jelas lah pasti sektor-sektor batu bara gitu kan, sektor batu bara yang tabene sebenarnya dari segi structure market, kita ngomong price action secara garis besar itu nggak ada problem gitu kan, nggak ada problem. Itu semua formasinya cuma formasi konsolidasi yang tinggal nunggu lu kapan rally-nya lagi, bener gak? Itu cuma ya memang teman-teman sendiri banyak tanya nih kan waktu BRI, ingat nggak BRI yang dengan lain-lain digebukin gitu kan? Ya itu juga sama kan, ya Doit yang nggak ada salah, itu Adaro yang mau bagi dividen gitu kan, yang Indika lu nggak ada salah gitu kan, wah sekalian digebukin juga, bener nggak? Orang nanya, waduh ini kacau ya, sebenarnya enggak gitu kan, secara garis besar ya sektor batu bara itu masih oke banget struktur marketnya gitu. Kenapa terjadi sell off juga ya, namanya juga kita trader, bener kan, ngelihat IISG kayak begitu gitu kan, nah ya udah deh gitu kan, gue merem deh jualan, nah jadi kayak begitulah gitu. Begitu IISG-nya udah oke gitu ya, mereka juga balik lagi gitu kan, bener nggak? Mereka balik lagi itu tetap sektor batu bara oke. Udah gitu kalau kita ngomong China ya kita lihat industri kertas ya, I think berapa yang dari Sinarmas gitu kan, Indah Kiat, INKP itu juga korelasi positif buat dari China-nya ya, kayak begitu. Itu harus diperhatiin juga gitu ya. Terus kalau dari batubara satu lagi mungkin Doit kali ya, kalau kita ngelihat gini, kalau gua ngelihatnya ya gini, China itu kan punya hubungan yang erat nih dengan Australia ya, walaupun ya 2 tahun terakhir China sempat ngambek lah ke Australia soal COVID gitu kan ya. Nah cuma ya dari 15 tahun yang lalu kita tahu lah Australia banyak ekspornya ke mereka gitu kan. Nah kalau kita ngomong batu bara ya Doit kan ada yang di Australia juga ya, bener nggak? Ada kontrak baru juga ya di Australia. Iya, I think ya itu juga harus diperhatiin lah gitu kan. Gua pikir dari China dia udah mengebuka lockdownnya, seharusnya buat ke Doit juga ya lebih korelasi positifnya lebih tinggi lah ya gitu. Balik ke kertas mungkin Indah Kiat itu perlu diliatin sama Tekim ya gitu. Ya antara dua itu aja. Ya kalau itu ya dan Doit. Ya, jadi teman-teman boleh catat nih ya. Benar. Nah kalau kita ngomong kertas ini kan Indah Kiat ini kan belum pernah naik juga nih gitu kan. Ya selama berbulan-bulan dari bulan bulan Oktober sampai sekarang terus dia turun tapi yang nggak terlalu banyak ya. Ini juga deket level support di 7.200, dia membal lagi gitu kan. Benar nggak? 72 udah membal. Kemudian dia ada higher high yang memang double bottom minor ya. Double bottom minor itu dengan 650 juga berhasil dipecahin, enggak? Ya I think dari gerakannya udah mulai ada positifnya lah, seperti itu. Gitu. Jadi tetap commodity base ya untuk
dari keuntung. Nah, kalau dari Amira gimana Batu nih? bara ya, Kira batu bara ya. batu bara sama pulp and paper ya kok dari Ya, INKP sama Tekim. Kalau dari yes. Amira gimana nih? Kira-kira dengan data ekonomi kita, dengan kita sekarang ada di fase pemulihan ekonomi, nah kira-kira em, menurut Amira apa sih yang menarik gitu untuk eh, pilihan sahamnya nih? Apakah kita better di yang commodity base atau yang growth stock atau defensif gitu? Uh, iya sih kalau ngelihat apa pendorong kayak kenapa data ekonomi kita bagus dari kemarin itu kan benar-benar banyaknya tuh dipengaruhi sama komoditas ya. Jadi aku tadi setuju sih sama Untung pilihannya di commodity gitu. Eh, nah, kan tadi kan lu bilang bahwa kita kan di fase recovery. Terus juga PMI juga kita udah di atas. Berarti di atas 50 ya angkanya PMI kita ya. Iya, iya kemarin iya naik ke 519 ya, naik. Ya kan kalau kayak nyambung itu kan berarti di atas 50 di level di atas indeks 50 berarti dia udah ya udah inilah apa ekspansi ya itu disebutnya ya. Ekspansi terus juga kita dengar kemarin Pak Jokowi juga ngumumin kita udah boleh nggak usah pakai masker di luar ruangan ya. Iya. I think ya sebenarnya sih ya gue di luar ruangan emang nggak pernah pakai masker juga sih. Tadi mau aja. Tapi ya anyway ya itu kan pribadi gitu. Cuma orang kan akan berpikir masyarakat akan nangkepnya sendiri. Oke, berarti ya lu pemerintah udah benar-benar apa ya udah kayak ketok palu lalu dari pandemik menjadi endemik gitu kan. Kemudian kita juga lihat ya di lapangan lah ya paling yang penting kan di lapangan kan. Di lapangan juga kita udah nggak dikerangkeng sama aturan yang terlalu ketat bener kan. Nah, rame kan ekonomi rame berarti buying power masyarakat juga step by step akan naik, bener kan? Betul. Berarti ya otomatis ya konsumer perlu kita perhatiin terus dong, bener nggak? Ya memang Betul. Unilever kita udah lari-larian ya, gitu. Dan ya buat kedepannya, I think salah satu anggaplah kita nggak ada apa-apa lagi ya soal covid-covidan kayak begitu gitu kan? Ya 1-2 naik sedikit nggak apa-apa lah. Berarti ya buying power naik. Ya konsumer udah harus mulai diperhatiin, bener nggak? Betul. Kalau saya mikirnya gitu sih, ya. Kalau nyambung soal apa tadi, yang soal dari industrial, PMI, yakin Pegas kali ya. Pegas kan, waduh itu to the moon, bener nggak? Per, pasti lu demen deh Pegas. Ya, nggak berhenti-berhenti gitu. Ya. Dan apa? Ya, resultnya juga lumayan bagus kan ya, karena dari anak usahanya yang Saka Energi itu juga udah mulai jalan. Terus, oh ya, yang tadi Untung bilang, apa tuh dari sekarang kan fase economic recovery nih. Nah, Ya. itu kira-kira apa aja apa saham-saham yang kita bisa perhatikan itu bener gak sih kok kayak kita juga bisa sekarang kan juga di era dimana inflasi itu apa suku bunga tinggi nih, kita di era suku bunga tinggi berarti cost of fund tinggi nih, jadi kita juga harus hati-hati milih saham-saham yang nggak banyak utangnya nih. Kalau gini ya, mungkin secara teori ya seperti itu gitu kan, tapi secara kita ngomong secara faktanya nggak seperti itu gitu, Per. Sekarang gini, waktu era suku bunga rendah ya, lu mau pinjem duit ke bank, mau lu ada jaminan nggak dikasih kok, bener kan? Tahun kemarin kayak gitu kan, nggak ada yang dikasih gitu kan, makanya kan kita tahu juga bank itu kan over liquidity, bener kan? Posisi neracanya kuat gitu kan, kenapa ya? Ya lu mau ngasih bunganya kecil dari bank, bener kan? Ya, ekonomi juga belum dilepas kerangkengnya sama pemerintah gitu kan, makanya lu nggak ada kredit gitu kan, nggak nyaluran kredit rendah gitu. Sekarang kita ngomong nanti anggaplah gitu ya, BI naikin suku bunga gitu kan, oke nanti suku bunga kredit itu naik gitu kan. Sekarang kalau kita balik lagi jadi apa ya, kita jadi pengusaha gitu kan, lu mau bayar kredit bunga murah tapi ekonomi nggak jalan, atau lu mau bayar bunga lebih tinggi tapi ekonomi jalan?